Selamat pagi untuk teman-teman para sahabat tani kelapa sawit. Jumpa lagi kita di video kita kali ini. Kali ini kita sedang melakukan pemupukan pada bibit yang pertama kalinya pemupukan. Nah, jadi ceritanya tuh 1 bulan setelah disemai. Nah, ini penting kita pahami. Jangan sampai bibitnya akan pupuk yang kita pupuk itu bisa rusak. Nah, terkadang itu overdosis, terkadang itu pupuknya tidak ngepek. Nah, jadi di video kita kali ini saya akan tunjukin kepada teman-teman seperti apa dan bagaimana caranya yang biasa kita lakukan supaya bibit kita itu tetap tumbuh subur sesuai yang kita harapkan. Nah, jadi sedangkan pupuknya udah saya siapkan seperti ini. Ini kita timbang dulu ya di rumah ya. Lalu ini alat untuk kita menyiramnya nantinya ya, karena kita menerapkan pupuk ini sistem disiram. Ini tempat airnya, ini kan pas ya. Ini 15 liter. Nah, jadi nanti 15 liter ini 3 kali ini tempat seperti ini. Nah, jadi seperti apa contoh bibit yang akan kita pupuk? Yuk kita lihat di tempat bibit yang kita. Nah, contoh bibit itu seperti ini ya, kawan-kawan, yang akan kita pupuk pada hari ini. Nah, ini 1 bulan setelah disemai. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, kenapa kita melakukan pemupukan ketika sudah besar seperti ini? Nah, ini kan supaya kita tahu bahwa bahwa bibit ini udah layak dipupuk ya. Kalau masih kecil itu rawan sekali ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan, memupuk bibit itu dilakukan di pagi hari, jangan lewat dari jam 9 ya, dari pagi sampai jam 9 ya. Kenapa? Nanti ketika cuacanya sudah terlalu kuat panas ya, jadi nanti mungkin kurang efek. Yang ada kalau salah dosis bisa hangus alias gosong. Nah, itu sering terjadi itu. Karena bibit ini kan ya lumayan harganya. Kalau misalnya gagal alias ada yang overdosis ya sangat disayangkan gara-gara salah teknis. Nah, jadi seperti ini ya contoh bibitnya. Nah, jadi langkah yang berikutnya kita akan racik pupuknya dulu sebelum kita menyiram bibit ini ya. Nah, jadi yang kali ini kita melakukannya dengan cara disiram alias dikocor. Nah, langkah yang berikutnya kita akan meracik pupuk ini ya. Nah, ini sudah kita timbang. Ini kita pakai dosis yang terkecil aja lah ya, supaya lebih aman ya. Ya, karena biasanya tuh kalau dosisnya terlalu tinggi ya, terlalu banyak, itu bisa mengakibatkan daun bibit kita itu jadi hangus dan gosong. Itu sering terjadi. Nah, jadi ada juga yang kita lakukan dengan pupuk lain, misalnya pakai urea ya, tapi kali ini kita menggunakan pupuk NPK yang 16-16. Nah, jadi ini kan 15 liter. Nah, jadi kalau per 15 liter ini hanya kita taruh 50 gram untuk ini 15 liter air. Nah, memang ini kedengarannya kecil dosisnya ya, tapi ini pertama kalinya. Nah, jadi supaya teman-teman tidak terjebak nanti ya, kalau terlalu tinggi dosisnya kan pada akhirnya kan bisa mengakibatkan yang namanya gosong itu tadi. Nah, jadi ini seperti ini ya. Nah, jadi kenapa kita pakai galon ya, karena ini kan udah tahu galon ini ukurannya 15 liter ya. Nah, ini lebih mudah. 50 gram ya pupuk NPK 16-16. Kemudian kita taruh air. Nah, setelah kita isi air, kita tutup. Nah, ini mudah pakai galon. Lalu kita goncang seperti ini. Supaya pupuk ini lebih mudah larut ya, kita goncang seperti ini.
sampai ini hancur. Cuma harusnya ini diadukan dulu sebentar, pasti dia lebih mudah hancur pupuk sejenis ini. Nah, jadi ini kita bisa melihat bahwa pupuk ini apakah asli dan palsu. Nah, misalnya pupuk ini palsu ya, tentu nanti ada ini, ada apa namanya, kayak pasir, kayak apa itu, seolah-olah kayak tepung, tidak bisa larut. Dan juga di bagian bawah ini dia tidak terasa dingin. Nah, ini menandakan pupuknya tidak asli ya. Nah, jadi kalau misalnya dingin, nah ini kan dingin nih, berarti pupuk ini mantap. Nah, lalu kita goncang kembali. Nah, tidak ada sisa ya, larut semua. Lalu kita tambah air sampai penuh. Nah, mudah sekali ya kawan-kawan. Nah, ini sangat penting dipahami. Ya memang misalnya kalau tidak menggunakan pupuk ini, kalau sistem siram, teman-teman bisa menggunakan pupuk urea. Itu biasanya tuh 30 gram untuk 500 bibit 15 liter air. Nah, itu standar rekomendasi. Cuma kalau kita senangnya itu dosis yang terkecil. Supaya apa? Supaya aman. Ya, supaya aman. Kita tidak cari gara-gara ya kan. Ya, kalau dosis terlalu tinggi itu memang suburnya wow, luar biasa. Cuma terkadang rentan diserang oleh yang namanya jamur. Nah, jadi seolah-olah dia tuh terserang jamur, cuma terkadang overdosis. Nah, memang kalau yang paham sih udah bisa membedakan apa itu jamur, apa itu overdosis. Nah, itu sebenarnya. Nanti teman-teman lihat seperti apa cara kita menerapkan dengan cara disiram. Ini kita tunggu sampai penuh dulu. Nah, jadi itu teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe. Nah, sekalian menekan tombol loncengnya juga supaya selalu mendapatkan informasi dari kami. Nah, memang cara ini sudah sering saya lakukan, yang namanya memupuk bibit itu. Cuma yang kali ini kita melakukannya dengan cara disiram ya, dengan cara yang lebih mudah kalau menurut kita. Ya, maka kita lakukan dengan cara seperti ini. Nah, ini nantinya ya untuk 1000 bibit ya, untuk 1000 bibit. Ya karena pelibiknya masih kecil ya, saya rasa 15 liter ini sudah cukup untuk yang pertama kalinya ya. Nah, nanti akan kita upload lagi untuk yang kedua kalinya. Oke, nah ini 15 liter. Lalu kita aduk seperti ini. Nah, setelah ini kita aduk, lalu kita isi ke dalam ini tempat penyiramannya. Nah, alat penyiramannya sederhana sekali. Ini kita bikin pakai can bekas oli ya. Nah, cuma jangan lupa dicuci dulu. Jangan sampai masih ada oli dalamnya. Ya karena kalau ada oli, umumnya tanaman kita itu bisa rusak, bisa kerdil, bahkan bisa mati. Nah, lalu kita lubang seperti ini. Di lubang ya, pakai bor. Nah, nanti teman-teman lihat seperti apa hasil air yang dikeluarkan lewat lubang ini. Nah, jadi kita tuh melakukan sesuatu itu mana yang mudah, mana yang murah, tentu itu pilihan. Apalagi masih pemula ya. Nah, jadi akal itu penting. Nah, ini kan tidak beli nih.
kan bekas. Kita bolongin, kita cuak untuk isi airnya. Nah, lalu ini bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman alias sambil memupuk bibit. Supaya tidak lama-lama, yuk kita akan mulai. Nah, berikut kita akan mulai menyiram bibit ini. Nah, jadi untuk teman-teman mohon maaf agak berisik, maklum di sini banyak kegiatan ya. Tapi semoga teman-teman bisa mendengar secara jelas karena kita menggunakan mic pada hari ini. Nah, jadi ini cukup kita lakukan seperti ini saja. Disiram seperti ini. Nah, ya. Ya kira-kira saja ini tidak apa-apa karena ini kan akarnya ini belum terlalu bagaimana. Baru yang pertama kalinya ya. Nah, jadi seperti itulah tadi ya. Kita menerapkan pupuk pada bibit yang 1 bulan setelah disemai. Nah, jadi hari ini tadi yang pertama kalinya kita melakukan pemupukannya. Nah, jadi ingat dosis tidak apa-apa ini kurang ya. Karena kita untuk teman-teman pemula itu tidak apa-apa dosisnya kurang, yang penting pemupukannya rutin. Bisa seminggu dilakukan 2 kali. Ya umumnya sih seminggu 1 kali lah ya. Nah, cuma karena dosisnya kecil ya taruhlah seminggu 2 kali ya, karena jumlah bibit pun tidak terlalu banyak. Nah, jadi misalkan kalau teman-teman takut misalnya hangus alias gosong, teman-teman bisa lakukan cara ini. Dibilas maksudnya ya. Nah, nih. Dibilas seperti ini pakai air. Cuma ini di setel dulu sampai dia halus seperti ini ya, tuh. Lalu kita siram ke bagian daunnya seperti ini, tuh. Ya jangan terlalu kuat ya. Tuh. Seperti itu. Nah, seperti ini. Supaya katanya daunnya tidak terkena pupuk. Nah, jadi lakukan dengan cara dibilas seperti ini. Nah, tapi kalau kita sih biasanya itu tidak perlu dibilas karena dosisnya kecil ya, saya rasa aman lah ya. Nah, jadi seperti ini prosesnya. Oke, teman-teman, tahap pemupukan tadi sudah kita lakukan, sudah selesai. Nah, kemudian kita kemas, kita tutup kembali ini tempat pembibitan kita supaya aman dari hewan ternak. Nah, jadi kita bikin tempatnya seperti ini. Nah, jadi untuk teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukungannya, menekan tombol subscribe, di share ke teman-temannya kiranya video ini memberi manfaat. Harapan kita semoga kita sama-sama sukses jadi petani mandiri. Semangat dan tetap semangat. Nah, tuh kan, ini kebetulan kita lagi ada bikin bangunan di sini. Ini rencananya mau kita bikin garasi tempat parkir.